Halo adik-adik, suka dongeng-dongeng di Stories? Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat datang di Stories. Di sebuah padang pasir yang luas sekali, di satu bagiannya ada sebuah kolam kecil. Di mana di dekat kolam itu ada beberapa pohon-pohon yang rindang dan semak-semak yang cukup lebat. Di situ tinggallah 3 ekor sahabat. Ada 2 burung bangau dan ada seekor kura-kura. Burung bangau yang anggun sekali, dengan kaki yang kuat dan jenjang, dengan bulu-bulu putih yang lembut berkilauan ketika kena sinar matahari, dan paruh yang cukup panjang yang membuat mereka bisa mencari makanan buah-buahan dari banyak pohon atau tempat-tempat yang jauh. Dan si kura-kura adalah hewan yang kuat. Dia memiliki kaki-kaki dan tangan-tangan yang berotot. Dia memiliki rumah di punggungnya yang halus mengkilat. Tapi si kura-kura punya satu kebiasaan. Dia senang bercerita. Dia akan banyak bercerita kepada kedua sahabatnya, si burung-burung bangau itu, tanpa henti sepanjang hari. Kalau kita mendengarnya mungkin kita akan kelelahan. Tapi mungkin karena dia tinggal di danau itu, jadi banyak air untuk diminum. Jadi tenggorokannya tidak pernah kering. Kura-kura jadi terus bercerita sepanjang hari. Burung bangau itu sih tidak pernah mengeluh. Mereka bahkan merasa senang karena si kura-kura membuat hari-hari mereka menyenangkan. Mereka selalu mendengarkan banyak cerita. Tapi pada suatu ketika, air di kolam kecil itu semakin menyusut. Airnya berkurang. Burung bangau pernah berkata kepada si kura-kura, "Sepertinya air di danau ini semakin berkurang. Apakah kita harus mencari penyebabnya? Atau mungkin kita harus mencari kolam lain, tempat tinggal lain?" Tapi tampaknya kura-kura tidak mendengarkan. Dia hanya terus bercerita dan bercerita dan bercerita. Terus bercerita sampai akhirnya air di danau itu habis tidak tersisa. Baru kura-kura mengeluh. "Wah, bagaimana ini? Kenapa kalian tidak bilang kalau air di danau ini menyusut, berkurang, dan sekarang sudah habis? Apakah aku yang harus mengatur semuanya yang ada di sini?" Keluh si kura-kura kepada 2 sahabatnya si burung bangau. Kedua burung bangau itu sih tidak marah. Mereka tahu, mereka pernah bilang sebelumnya. Tapi kura-kura tidak mendengarkan. Akhirnya burung bangau itu mendapatkan ide. "Bagaimana kalau kami cari dulu tempat baru yang ada kolam kecilnya juga? Kura-kura tunggu di sini." Kemudian mereka pergi, terbang, dan terbang mencari tempat baru. Sementara kura-kura hanya bisa menanti dan khawatir kalau kedua temannya tidak menemukan tempat baru, atau mereka akan meninggalkan kura-kura sendirian. Wah! Kura-kura menangis. Tapi tidak lama kemudian, kedua sahabatnya itu
Si burung bangau tiba dengan wajah yang cerah ceria. Si burung bangau sudah menemukan tempat baru. Agak cukup jauh sih dari kolam sekarang ini, tapi mereka bisa terbang ke sana untuk mencapainya dengan cepat. Terbang. Nah, ada masalah nih. Burung bangau bisa terbang, tapi kura-kura, aduh, kura-kura tidak bisa terbang, dan kura-kura juga jalannya pelan. Meskipun kedua kaki dan tangannya seperti berotot, tapi itu kan untuk kuat membawa rumah yang ada di punggungnya. Tapi tetap saja jalannya pelan sekali. Aduh, apa yang harus dilakukan ya? Burung bangau kemudian mendapatkan ide. Bagaimana kalau kami membawamu terbang, kura-kura? Kura-kura terkejut. Apa? Membawaku terbang? Bagaimana caranya? Aku tidak bisa terbang, tidak punya sayap. Aku hanya punya rumah yang mesti kujaga dengan hati-hati. Rumah yang masih mengkilat indah sekali. Tapi aku kan tidak bisa terbang. Tapi aku harus pindah ke tempat baru itu. Burung bangau kemudian memberikan ide. Kami akan membawamu terbang. Kami akan mencari ranting yang kuat. Ranting kayu itu akan kami cengkram. Satu di sisi kanan, satu di ujung sisi kiri. Lalu kamu kura-kura akan di tengah-tengah menggigit ranting itu kuat-kuat. Tapi ingat, jangan buka mulut sepanjang terbang. Entah kura-kura mendengarkan atau tidak, tapi dia suka dengan ide itu. Dan dia mulai banyak kembali bercerita. Bercerita tentang apa yang akan dilakukan di tempat barunya itu. Sampai akhirnya burung bangau siap-siap untuk membawa terbang si kura-kura. Satu mencengkram di ujung kanan, satu mencengkram di ujung kiri, dan kemudian meminta kura-kura untuk menggigit di tengah-tengah ranting kayu itu. Ingat ya kura-kura, kata burung bangau sambil terbang, jangan buka mulut. Begitu kedua bangau itu terbang, membawa kura-kura yang sedang menggigit ranting. Begitu terbang semakin tinggi, terbang semakin cepat, dengan angin yang berhembus semakin kuat. Tiba-tiba kura-kura berteriak, "Wah, enak sekali ini terbang!" Kura-kura berteriak bahwa terbang itu betapa enaknya. Tapi dia membuka mulutnya lebar-lebar dan dia terjatuh. Dia terjatuh ke gurun pasir dan dia menghantam batu yang cukup lebar. Adik-adik tahu, kura-kura tetap hidup. Tapi semenjak saat itu, rumah kura-kura retak-retak, tidak lagi halus mengkilat. Ada seperti yang kotak-kotak atau seperti pecah bulat-bulat karena menghantam batu tadi. Dan semenjak saat itu, tidak pernah lagi terdengar kura-kura bercerita dengan lantangnya. Kura-kura kebanyakan diam, tenang, dan selalu mendengarkan. Nah, itu tadi cerita tentang si kura-kura. Halo adik-adik, gimana tadi ceritanya? Cerita tentang si kura-kura. Nah, sekarang Kak Aryo mau tanya,
Kalau kalian pernah melihat kura-kura yang berjalannya lambat, nah coba sekarang tulis di kolom komentar, kira-kira hewan apa lagi ya yang jalannya juga lambat seperti si kura-kura. Tulis ya.